Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallahul ahadus samad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, kulluhum fi haqqil imdad wal istindad ala al-isti'dad ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Saudara-saudaraku, sahabat dan teman-temanku yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepadanya Sang Pemilik semesta atas limpahan nikmat yang diberikannya kepada kita. Kita bisa hadir di Masjid Al-Hidayah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada ruh junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru sekaligus teman sejati bagi kita umat Islam. Dialah Rasulullah yang sangat kita kagumi dan cintai. Kaum muslimin yang berbahagia, adapun tema khutbah Jumat kita kali ini di mimbar takwa ini adalah teman seindah taman. Dalam kehidupan kita sering bergonta-ganti teman ataupun sahabat. Hari ini berteman, besok kadang bermusuhan. Hari ini bermusuhan, besok malah berteman. Kenapa itu bisa terjadi? Dan itu memang fenomena alam, bahwa teman itu seindah taman. Salah satunya adalah taman itu bervariasi, tidak hanya satu bunga. Kita akan menemukan berbagai bunga. Begitu juga dalam kehidupan. Ketika kita berteman, kita akan menemukan berbagai macam tipikal teman ataupun kawan. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menyebutkan ada 3 tipikal teman. Yang pertama itu mislul ghada, yang kedua mislud dawa, dan yang ketiga mislud da. Yang pertama, ada teman itu mislul ghada, seperti makanan pokok. Jadi kalau makanan pokok ini tidak bisa tidak, dia rutin dan wajib kita konsumsi. Nah, dalam kehidupan kita itu ada teman yang memang seperti makanan pokok. Dia harus selalu hadir dalam kehidupan kita. Dia menjadi pendamping yang sejati, menjadi teman yang benar-benar mensupport kita. Bahkan kita bisa kehilangan arah tanpa dia. Nabi Muhammad SAW sendiri memiliki teman
yang sangat-sangat beliau butuhkan, yang selalu siap finansial, keuangan, siap tenaga, materi. Itulah dia, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 4 sahabat yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Dan bukan berarti Nabi Muhammad itu ongkang-ongkang kaki, tidak melakukan feedback atau timbal balik. Nabi itu adalah pedagang yang sukses di masanya. Beliau itu kalau berteman tidak mau hanya berpangku tangan. Dia bukanlah seorang teman yang hanya mau ditraktir, tapi dia seorang teman, sahabat yang doyan menraktir teman-teman, sahabat-sahabat. Jadi kalau kita ingin punya teman seperti makanan pokok ini, kita harus siap melakukan timbal balik, seperti balas jasa. Dia membantu, kita juga membantu, kita juga dibantu. Jadi ada timbal balik. Jangan hanya mau disumbang, tapi kita juga harus menyumbang. Itulah pertemanan yang sejati. Dikala kita jaya, kita bantu teman kita yang terpuruk. Dikala kita yang terpuruk, kita dibantu oleh teman kita yang jaya. Teman-teman seperti ini harus kita cari dalam kehidupan kita. Tetapi ada teman yang lebih luar biasa daripada teman yang dalam arti hanya sebuah persahabatan. Teman ini adalah teman seumur hidup, yaitu istri kita. Kata Franz, dia mengatakan, the happy is the man who finds a true friend. Kebahagiaan itu adalah ketika seseorang menemukan teman yang sejati. Far happier, jauh paling berbahagia lagi, is he who finds that true friend in his wife. Dan yang jauh lebih berbahagia lagi adalah seseorang yang dia menemukan teman sejati yang ada di dalam diri istrinya. Kalau ada istri yang siap berjuang untuk kita, tidak hanya siap dikala kita jaya, tapi di saat-saat kita bangkrut pun dia menemani kita, itu adalah teman sejati. Jangan coba-coba menyakitinya. Sayangi jika ada istri yang seperti itu. Tak akan kita jumpai ada yang kedua, wanita yang mau siap berjuang dikala kita jaya dan siap juga bersama kita dikala kita bangkrut. Jangan pernah meninggalkan teman sejati seperti istri, karena mereka adalah makanan pokok bagi kita. Ketika kita tidak mendapati mereka, kita lemah, kita kehilangan arah. Tapi di saat-saat kita susah, dia bisa menjadi orang yang paling hebat di dalam memotivasi kita untuk bangkit ke depannya. Yang kedua, ada teman itu seperti obat. Teman seperti obat, mislud dawa. Siapa teman yang seperti obat itu? Teman-teman yang memang gak sering kita jumpa, jarang jumpa, tapi sekali jumpa tenang hati kita. Apa yang kita lakukannya disupport, didukungnya kita. Ada yang disebut juga dengan sahabat karib, sahabat pena. Ini teman-teman yang memang tidak selalu ada, tapi mereka selalu memberikan bantuan dalam bentuk materi kalau mereka mampu, atau kalaupun tidak bisa mereka membantu, mereka siap mendengarkan segala keluh kesah dia sebagai sahabat. Jadi kalau ada teman yang seperti itu, jaga pertemanan itu. Dia mau menemani kita, mau mendampingi kita, mau menghibur kita, mau menemani kita dikala kita susah. Baik itu sahabat dari SD, sahabat dari SMP, sahabat dari SMA, teman kuliah, atau kawan yang jumpa di pinggir jalan, yang
awalnya kita tidak mengenalnya sama sekali, tapi begitu kita jumpa dia benar-benar banyak memberikan kontribusi yang baik untuk kita. Mereka itu seperti obat. Ketika kita susah, hati kita gelisah, kita telepon mereka. Apa kabarmu teman? Aku kurang bahagia hari ini. Aku gagal. Dan teman tadi pun memberikan solusi berupa semangat, berupa motivasi agar kita tetap optimis dalam menjalani hidup. Teman seperti itu adalah obat. Dan yang terakhir, ada teman itu misbeda, teman seperti penyakit. Dalam ilmu biologi kan disebut dengan simbiosis mutualisme. Kalau kita berteman kan begitu. Ada simbiosis, saling memberikan kebaikan. Itu loh. Antara satu teman dengan teman yang lain saling memberikan kebaikan. Kau bantu aku bantu kamu. Itu dia namanya simbiosis mutualisme. Tapi ada juga yang simbiosis parasitisme. Teman tapi parasit. Ini kita memang harus berhati-hati. Hafiz, salah seorang sastrawan Arab, mengatakan jangan pernah sekali-kali memberikan jalan untuk mereka yang mencoba menggagalkan karir Anda. Karena kita kadang-kadang lebih memupuk perasaan kita, kasihan, tapi sebenarnya dia adalah parasit yang akan menggerogoti keuangan, menggerogoti kebahagiaan, menggerogoti kenyamanan. Nabi Muhammad SAW sendiri, beliau tuh punya teman yang berkhianat. Itulah seperti Nahar Ar-Rajjal, Abdullah bin Ubay, Uyainah bin Hisin. Tapi setelah Nabi Muhammad tahu mereka itu berkhianat, Rasulullah menjauh dari mereka. Tidak melepaskan pertemanan ataupun silaturahmi, tapi beliau jaga jarak. Kenapa? Karena ini parasit. Kita sudah tahu itu parasit, tapi kita tetap datangi, maka kita siap-siap untuk mendapatkan resiko yang besar berupa kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Pada hari itu teman-teman karib satu sama lain saling bermusuhan, illal muttaqin, kecuali teman-teman yang bertakwa. Al-Imam Abu Hasan Al-Mawardi di dalam kitabnya An-Nukat wal Uyun menafsirkan ayat ini, yang dimaksud teman-teman yang menjadi musuh itu teman yang bagaimana? A'da'um fid dunya, teman-teman yang waktu di dunia ini. Nah, yang hari ini kita temani hari ini, mereka itu bisa saja berubah arah. Kenapa? Li'anna kulla wahidin minhum zayyana lil akhari ma yubiquhu. Karena teman yang seperti itu terkadang mereka satu sama lain mempengaruhi teman yang lain untuk saling menjatuhkan. Dulu mungkin awalnya sama-sama berjuang, tapi bisa-bisa berubah. Karena kita mungkin dilihatnya lebih maju, dia pun berusaha untuk menjatuhkan. Bisa itu terjadi. Dan Allah katakan tidak selamanya teman itu bisa digaransi menjadi teman yang baik seumur hidup. Kenapa? Karena orang bisa berubah. Ayat tadi memberikan kita isyarat hati-hati dalam berteman, hati-hati dalam memilih kawan. Lihat di zaman sekarang ini, anak kita lah ya, mereka udah dididik dengan baik, disekolahkan, dimadrasahkan, dingajikan. Kok jahat juga, kok bandel juga. Lihat siapa yang ditemani. Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung dengan spiritual atau keagamaan kawannya. Jadi kalau dia berkawan sama orang jahat, dia jadi jahat. Dia berkawan sama tukang rampok, dia jadi perampok. Dia berkawan dengan orang yang ahli ibadah, yang rajin bekerja, insya Allah dia akan menjadi orang yang taat kepada Allah. Jadi memang kita harus memilih teman.
dan berhati-hati. Semua boleh kita temani, tetapi kita harus siapkan ilmu, pengetahuan, dan wawasan bagi kita supaya kita tidak tertipu dan kita tidak mengalami kerugian yang berulang-ulang. Akan ada orang yang selalu hadir dalam kehidupan kita, dan itu pasti silih berganti. Ada teman yang hari ini menemani kita, besok karena mungkin dia sudah merasa kita tidak menguntungkan lagi bagi dia, dia pun juga mencari teman yang baru yang mungkin menguntungkan bagi dia. Kita pun juga dapat teman yang baru. Begitulah seterusnya, try and error. Kita mencoba lalu gagal, coba gagal. Yang jelas ketika kita sudah tahu, kita harus lebih mawas diri. Semoga pertemanan kita seindah taman tadi membawa kita kepada persahabatan yang diridhoi Allah. Teman-teman kita, teman yang betul-betul setia, teman sejati yang membawa kita kepada semangat dalam beribadah, semangat dalam bekerja, dan tentunya menjadi sahabat dunia akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.